Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Amin. Selamat datang di channel YouTube Ayas Arta Dewa, channel yang membahas alur cerita komik kesukaan Anda yang pastinya keren, menarik dan menghibur. Agar makin semangat uploadnya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya kawan-kawan. Udah basa-basinya, langsung ke intinya. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Pria berpakaian mewah itu tersenyum dan berkata, sekte inti yang dilindungi oleh penghalang. Kami telah mencegat cukup banyak dari mereka dalam beberapa hari terakhir. Namun, ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang dengan tunggangan seperti Anda. Yu Sangrong mengangguk. Kau bisa menggunakan sihir. Apakah kau berasal dari Loulan atau Rouli? Pria berjubah mewah itu sedikit terkejut. Anda memiliki pengamatan yang tajam, Tuan. Grid Yan telah memasuki era pemutusan teratai. Kita, orang-orang Roulian, tidak boleh ketinggalan. Jadi mereka adalah orang-orang Roulian. Kalau dipikir-pikir, itu normal. Sebagian besar kultivator Grid Yan telah mulai memutus bunga teratai mereka. Saat itulah para orang luar binasa. Bagaimana mungkin Rongxi dan Rongbei melewatkan kesempatan ini, dan mereka tentu saja mengirim banyak orang untuk menyelidikinya. Roulians. Yu Sangrong tetap tersenyum. Pedangku tidak pernah membunuh orang yang tidak dikenal. Kau sangat sombong. Sayangnya, kau sombong karena tempat yang salah. Pria berpakaian rapi itu melambaikan tangannya. Dua orang lainnya juga menanggalkan pakaian mereka. Tubuhnya yang berotot terlihat. Tubuh mereka diukir dengan simbol-simbol yang sangat rapat. Itu terlihat sangat aneh. Bagaimanapun juga, orang luar tetaplah orang luar. Dengung, dengung. Dua avatar Raja Serigala muncul. Yu Sangrong melirik mereka. Mereka semua adalah avatar berdaun dua dengan teratai emas. Teratai emas dapat digunakan baik secara ofensif maupun defensif. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Jika seseorang mahir menggunakannya, secara teoritis, avatar daun dua dengan teratai emas akan jauh lebih unggul daripada avatar daun dua tanpa teratai emas. Namun, Yu Sangrong bukanlah seseorang yang dapat dinilai berdasarkan teori. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan anggota suku lain di sini. Mereka berdua bergegas mendekat. Dengan tubuh Dharma Raja Serigala, kekuatan dan kecepatannya telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Kedua Raja Serigala Dharma Kaya melompat ke udara bersamaan dan menerkam. Saat itu, Yu Sangrong menepuk tubuh Bian dan berkata, minggir. Aku tidak ingin menyakitimu. Au! Dengan ekspresi angkuh di wajahnya, dia menuruti perintah itu dan mundur beberapa langkah dengan enggan. Tepat ketika kedua tubuh Dharma turun. Zeng! Pedang panjang umur telah dihunus. Benda itu memancarkan cahaya merah. Yu Sangrong bergerak cepat. Pedangnya sudah berada di tangannya. Alih-alih mundur, Yu Sangrong maju. Dia mendorong tubuhnya dari tanah dengan ringan dan melompat ke udara sebelum mengayunkan pedangnya. Sebuah bayangan melintas dengan cepat, dan bayangan pedang itu hampir tak terlihat. Niat pedang tanpa jejak. Ci. Pedang panjang umur menebas avatar Raja Serigala. Dua jeritan yang mengerikan. Avatar Raja Serigala terbelah di udara. Yu Sangrong mendarat di belakang kedua orang itu. Dia bahkan tidak menoleh untuk melihat mereka. Dia sudah tahu hasilnya. Pedang panjang umur kembali ke sarungnya. Teman, kemampuan berpedangmu sungguh brilian. Pria berpakaian mewah itu bertepuk tangan. Kau terlalu memujiku. Ada banyak pendekar pedang terampil di Grid Yan. Kudengar ada banyak elit jalur pedang. Pendekar pedang gila Chen Wenji, iblis pedang Yu Sangrong, budak pedang Wang Haichao. Sayangnya, kau jauh dari sebanding dengan mereka, kata pria berpakaian mewah itu. Memang benar, Yu Sangrong tidak membantahnya. Saat ini, dia hanya seorang kultivator daun tiga. Dibandingkan dengan saat dia berada di puncak kekuatannya, dia jauh lebih rendah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Karan, adik laki-laki dari Jenderal Besar Rouli, Karol. Karan tersenyum penuh percaya diri. Belum pernah mendengar tentang Anda. Nama Karol terdengar familiar. Yu Sangrong memegang pedangnya di tangan kanannya. Dia memiringkannya pada sudut 45 derajat sambil berjalan maju. Dia tersenyum. Dia sama sekali tidak menganggap Karan serius. Angin sepoi-sepoi menghembus jubahnya. Karan langsung merasa ada sesuatu yang aneh dengan aura Yu Sangrong. Jagoan.
Karan merentangkan tangannya, dan surai Raja Serigala raksasa muncul di belakangnya. Avatar Raja Serigala teratai emas berdaun 6. Di sini ada formasi sihir. Di dalam formasi ini, kekuatanku bisa mencapai tahap 7 daun untuk waktu singkat, kata Karan. Yu Sangrong terus berjalan maju. Dia tetap tersenyum. Kreak, kreak. Jagoan. Saat ia hanya berjarak 10 meter dari Avatar Raja Serigala, Avatar Yu Sangrong muncul. Sesosok avatar yang tingginya hanya sekitar 30 kaki muncul di samping Yu Sangrong. Namun, tubuh Dharma terbang secara horizontal dalam posisi horizontal. Berdaun 3. Ketika Karan melihat avatar itu, dia mengerutkan kening. Kemudian, dia tertawa dingin dan berkata, "Aku telah melebih-lebihkanmu." Pada saat ini, kabut hitam di hutan mulai berkumpul menuju avatar Raja Serigala. Saat ini, Yu Sangrong mulai berlari. Hampir segera setelah dia berlari, dia menghilang dari pandangan. Karan terkejut. Ia merasa seolah dunia di hadapannya terdistorsi. Segala sesuatu di sekitarnya tampak buram dan kosong seperti gelombang laut. 3 sosok bergerak ke arah kiri, tengah, dan kanan. Pada saat yang sama, dia melihat daun-daun pada avatar 3 daun berputar searah jarum jam mengelilingi sebuah pedang. Karan terkejut, tidak ada teratai emas, hanya avatar dengan dedaunan. Meledak. Karan segera melepaskan ki primalnya. Energi primal sang avatar melonjak ke sekitarnya. "Maaf, tapi Anda terlalu lambat." Pedang itu menembus udara. 3 jiwa berkumpul. Pedang itu seolah menembus jiwanya. Pedang itu menembus avatar dan dadanya sekaligus. Pertempuran telah berakhir. Semuanya menjadi sunyi. Yu Sangrong berdiri di belakang Karan. Dia masih mengacungkan pedangnya dan menyerang ke depan. Namun, posturnya tegak dan anggun. Itu sangat elegan. Yu Sangrong mengabaikan takdir Karan. Sebaliknya, dia menatap pedang panjang umur yang memerah. 3 helai daun emas berkilauan itu berputar mengelilingi pedang panjang umur sekali sebelum menghilang dalam sekejap mata. Hal ini menguatkan dugaannya. Meskipun pertahanan teratai emas sangat tangguh, ketajaman daunnya juga sangat langka. Batuk. Karan menekan tangannya ke dada dan berlutut dengan satu lutut. Ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Sebelum ia sempat menikmati manfaat dari mantra sihir tersebut, ia terbunuh oleh pedang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mengapa setiap kultivator Gritian yang dia temui begitu kuat? Kamu, kata Karan, bisakah kamu tidak menyebutkan namamu? Saat dia membuka mulutnya untuk berbicara, darah menyembur keluar. Pakaiannya dicelup merah. Agar aku bisa meninggal dengan tenang. Yu Sangrong berbalik perlahan. Dia tidak menatap Karan. Sebaliknya, dia berjalan melewati Karan dan melihat bungkusan di antara kedua mayat itu. Dia mengangkat tangannya, dan bungkusan itu terbang ke atas. Bungkusan itu membawa aroma obat yang familiar. Pil bertahan hidup. Yu Sangrong tersenyum tipis dan berkata, "Iblis pedang, Yu Sangrong." Setelah selesai berbicara, dia mendorong dirinya dari tanah dan terbang ke punggung Bian sebelum melesat menuju Cakrawala. Karan terjatuh ke tanah. Dia tertawa kecil. Setan pedang. Tidak heran, tidak heran. Aku hanya kurang beruntung. Karan memuntahkan seteguk darah lagi. Hampir mustahil baginya untuk selamat dari serangan ini. Namun, keinginannya yang kuat untuk hidup memaksanya untuk tetap hidup. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati, iblis pedang, kau terlalu sedikit tahu tentang suku-suku lain. Karan merobek pakaiannya dan menggunakan darahnya untuk menggambar beberapa simbol aneh di tubuhnya. Darahnya menodai tubuhnya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Sesosok pria bertepuk tangan sambil berjalan keluar. Ia menatap sosok Bian yang perlahan menghilang di Cakrawala dengan ekspresi terkejut dan kagum. Tidak mungkin, itu mungkin. Kultivator daun 3 membunuh kultivator daun 6? Karan bergidik. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat sosok itu. Pria berpakaian aneh itu sepertinya tidak melihat Karan. Dia terus bergumam heran, bagaimana kau melakukannya? Seorang kultivator tingkat 3 daun membunuh seorang kultivator tingkat 6 daun? Apakah mataku salah lihat? Atau kau berpura-pura menjadi kultivator tingkat 6 daun? Mustahil. Itu tidak mungkin. Tidak masuk akal. Karan bingung. Hei. Aku bicara padamu. Pria berpakaian aneh itu menendang Karan. Ah! Karan sudah berada di ambang kematian. Setelah ditendang dengan begitu brutal,
organ dalamnya terasa seperti hancur berantakan. Beberapa saat yang lalu, dia merasa telah menstabilkan peluangnya, tetapi sekarang, peluang itu telah sirna. Siapa kau? Bajingan yang memanfaatkan orang lain saat mereka sedang lemah. Mata Karan memerah. Pria berpakaian aneh itu menggaruk kepalanya. Wajah Yu Sangrong terlintas di benaknya. Dia berdeham dan berkata dengan acuh tak acuh, maaf. Saya Yu Sangrong. Pikiran Kellen menjadi kosong. Mungkinkah dia berhalusinasi setelah ditusuk pedang? Nama orang itu sepertinya juga Yu Sangrong. Mengapa ada Yu Sangrong lain di sini? Dia terbatuk-batuk. Ini ilusi, semuanya ilusi. Kellen memejamkan matanya dan menstabilkan pernapasannya. Dia menggosok matanya dan membukanya kembali. Pedang, iblis pedang. Pria berpakaian aneh itu mengangguk sedikit dan berkata, itu hanya gelar kosong. Tidak ada gunanya menyebutkannya. Lawan aku secara adil jika kau punya nyali, kata Kellen sambil menggertakkan giginya. Maaf, tapi saya suka memanfaatkan orang lain saat mereka sedang terpuruk. Dia membalikkan tangannya dan kait pemisah dan sarungnya muncul di telapak tangannya. Kau tak tahu malu, Pedang Parting Hook menebas lehernya. Kemudian, beberapa segel energi mendarat di jantungnya. Sesaat kemudian, Ming Shi Yin kembali memukul Karan dengan telapak tangannya sebelum mengangguk puas. Kakak senior kedua, kau terlalu sedikit tahu tentang suku lain. Akulah yang terbaik dalam berurusan dengan orang luar seperti ini. Dia meregangkan punggungnya dan memandang matahari di cakrawala. Ini terasa enak. Masih pagi. Aku akan pergi ke Akademi Biduk dan mengambil beberapa pil penumbuh daun. Di Paviliun Timur Paviliun Langit Jahat. Ding, target berhasil dibunuh. Hadiah, 1000 poin prestasi. Ding, target berhasil dibunuh. Hadiah, 1000 poin prestasi. Ding, target berhasil dibunuh. Hadiah, 1500 poin prestasi. Ketika Lu Zhou mendengar ketiga pemberitahuan itu, dia tidak punya pilihan selain berhenti bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi dan membuka matanya. Yu Sanrong. Dengan tingkat kultivasi daun 3 yang dimilikinya saat ini, akan sulit baginya untuk membunuh seorang kultivator tingkat tinggi. Ming Shi Yin seharusnya membantunya dari samping. Baguslah kalian tahu bagaimana saling membantu. Dia memejamkan matanya dan terus memahami kitab surgawi. Pagi berikutnya, Yu Sangrong kembali ke Paviliun Langit Jahat dan muncul di luar Paviliun Timur. Yu Sangrong membungkuk dan berkata, untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Aku membawa kembali 223 pil bertahan hidup. Baiklah. Lu Zhou menjawab, semuanya berjalan lancar? Perjalanannya lancar, tidak ada kesulitan sama sekali, jawab Yu Sangrong. Terjadi keheningan sesaat. Lu Zhou berkata, kau tidak pernah suka berbohong. Yu Sangrong sedikit terkejut. Kemudian, dia membungkuk dan berkata, saya telah membuat kesalahan. Saya hanya bertemu 3 orang dalam perjalanan pulang. Hanya pencuri, tidak layak disebutkan. Baguslah semuanya berjalan lancar. Istirahatlah dengan baik, kata Lu Zhou. Yu Sangrong hendak berbalik dan pergi ketika ia teringat kata-kata si Wuya. Ia berkata, aku ingin meminta bantuan. Berbicara. Murid ingin melihat surat yang ditinggalkan oleh adik junior ke-7. Surat tulisan tangan? Lu Zhou membuka matanya dan melihat ke meja di sampingnya. Dia melambaikan tangannya dengan santai. Semburan energi bintang menyelimuti sapu tangan itu dan terbang keluar pintu. Pintu itu tertutup lagi. Yu Sangrong mengambil surat itu dan membungkuk. Murid akan pamit. Ding, Yu Sangrong telah menyelesaikan misi pil bertahan hidup. Hadiah, 10.000 poin prestasi. Lu Zhou memejamkan matanya dan terus bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi. Selama 4 hari berikutnya, Lu Zhou tidak meninggalkan Paviliun Timur. Pada pagi hari kelima, Lu Zhou akhirnya merasa bahwa kekuatan luar biasanya telah pulih. Kondisi mental dan fungsi tubuhnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Basis kultivasiku tampaknya juga lebih baik dari sebelumnya, gumam Lu Zhou pada dirinya sendiri. Sepertinya kecepatan terobosan kultivasiku juga tidak lambat. Jika memang demikian, dia bisa menghemat poin prestasi yang dibutuhkan untuk membeli daun teratai emas. Ketika tingkat kesulitan meningkat, dia bisa menggunakan poin prestasi itu lagi. Kecepatan peningkatannya juga akan jauh lebih cepat. Lu Zhou meregangkan tubuhnya sebelum mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Guru, kakak ke-7 pergi ke Provinsi Jing kemarin.
Beliau melihat Anda sedang beristirahat dan meminta saya untuk memberitahu Anda. Yuan, kecil mengendalikan sabuk nirvana dan melompat-lompat. Baiklah. Lu Zhou menuruni tangga dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan basis kultivasi Shibuya, akan sulit baginya untuk menyeret Yu Zhenghai kembali ke sini. Alasan Lu Zhou mengirimnya ke misi sebagian karena dia dapat dengan mudah bertemu Yu Zhenghai. Bahkan jika dia tidak bisa membawa Yu Zhenghai kembali ke sini dengan paksa, paling tidak, dia bisa membantu Yu Zhenghai dalam menghadapi keluarga kekaisaran. Ketika Lu Zhou mengingat kata-kata Shibuya, dia menghela nafas. Memang, bajingan itu kasar. Sebelum dia bisa mengambil kristal ingatannya, dia tidak akan begitu berani untuk memastikan apakah Ji Tiadao memang mencoba membunuh Yu Zhenghai atau tidak. Bagaimanapun, aku orang yang masuk akal. Kemudian, dia melihat ke Yuaner kecil dan bertanya, Yuaner, bagaimana perkembangan kultivasi Anda baru-baru ini? Yuaner kecil tampak sedih saat dia menjawab, Tuan, sangat sulit untuk menumbuhkan daun. Sepertinya aku tidak bisa membuat yang ketiga muncul. Daun ketiga, kapan kau menumbuhkan daun kedua? Lu Zhou ingat bahwa gadis kecil ini baru saja menumbuhkan daun pertama. Sebagian besar tingkat kultivasi kultivator akan melambat setelah memasuki alam kesengsaraan dewa awal. Namun, gadis kecil ini tumbuh lebih cepat. Ini tidak masuk akal.